Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Mari kita awali ibadah hari ini dengan berdiri kita menaikkan pujian Dia Nobatkanlah. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini diselenggarakan dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan rahmat kekuatan Roh Kudus beserta kita sekalian. Kini dan selamanya. Umat Tuhan, saat ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus dan 10 hari sebelum kita merayakan Pentakosta. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga menjadi momentum yang mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, Yesus Kristus sejatinya adalah Tuhan dan Raja Sorgawi yang kembali kepada kemuliaannya. Dan yang kedua, sebagai murid-muridnya, kita diutus untuk mengabarkan Injil Kristus kepada dunia. Tanggung jawab perutusan ini amat penting, bahkan secara khusus ketika kita menghadapi situasi pandemi karena COVID-19 yang terjadi saat ini. Panggilan kita sebagai pribadi dan gereja adalah senantiasa membawa kabar baik dan sukacita bagi dunia. Mandat perutusan inilah yang dituliskan dalam firman-Nya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8b. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mandat itu tidaklah ringan, namun pertolongan dan berkat Tuhan memampukan kita melakukannya. Di atas bukit yang sepi, hari
keheningan ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Ya Tuhan Allah kami meyakini bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga merupakan kabar baik bagi dunia. Kenaikan-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan Allah kami, kenaikan Yesus yang kami peringati saat ini juga mengingatkan kami bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi kami, sehingga kami tak perlu lagi khawatir dan takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami kerap kali tidak merespons tugas pengutusan memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami terlalu sibuk memikirkan diri kami sendiri, atau mungkin kami mewartakan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang Engkau kehendaki, melainkan dengan apa yang menurut sudut pandang kami baik, padahal itu justru membuat orang semakin menjauh dari-Mu. Kami yang diutus membawa kabar sukacita, Injil Yesus Kristus yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, justru malah membawa kabar yang membuat orang menjadi resah dan takut seperti yang tengah kami alami pada situasi saat ini. Dalam kerendahan hati kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ajarkanlah kami untuk memaknai bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah sebuah kepercayaan untuk melakukan mandat perutusan, membawa kabar baik yang mengubahkan dunia, sehingga setiap orang menyadari rahmat dan kasih Tuhan yang senantiasa dianugerahkannya kepada mereka. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Tuhan Yesus yang telah naik ke surga memberikan pengharapan kepada umatnya. Firman Tuhan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 meneguhkannya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Tuhan besertamu. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Di tengah-tengah kesulitan dan juga di tengah-tengah pandemi COVID yang pada saat ini terjadi, kami boleh berjumpa walaupun lewat media online. Tapi kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalamnya, sehingga apa yang nanti hamba sampaikan boleh itu juga berasal daripadamu, sehingga hati kami boleh tergugah secara khusus pada hari kenaikan Engkau ke surga pada saat ini. Tuhan, teguhkanlah hati kami, biarlah Engkau mau menenangkan pikiran kami, agar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini boleh berlangsung dengan baik. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus Putramu yang tunggal, Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini diambil menurut Injil Lukas bab yang ke-24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya ulangi, Lukas 24 ayat ke-44 sampai dengan 53. Berbunyi demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka,
ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera untuk semua saudara-saudara yang ada di rumah. Sungguh berbahagia kita akhirnya bisa berjumpa kembali walaupun dengan media online, saudara-saudara. Sudah cukup lama kita tak bertemu di gereja, tetapi puji syukur kepada Tuhan kita bisa melakukan hal ini sehingga walaupun saya tidak bisa melihat saudara, setidaknya saudara nanti bisa melihat saya, gitu ya. Tapi biarlah perjumpaan walaupun lewat online ini bisa menguatkan kita bersama, ya. Saudara-saudara, memang perjumpaan pada saat ini adalah momen yang sangat langka. Kenapa saya bilang sangat langka? Contohnya misalkan, ketika GKI Citra mengadakan PDW kemarin secara online, kita nggak mulai-mulai. Karena apa? Karena ketika ada orang baru hadir lalu bilang, halo bapak ini, halo ibu itu, halo gimana kabarnya, halo bagaimana, senang sekali bisa ngelihat kamu, nggak mulai-mulai PDW-nya. Tetapi hal itu menjadi sebuah indikasi bahwa kita saling merindukan. Dan ketika kita saling merindukan, itu berarti ada kasih sayang. Dan kalau ada kasih sayang, itu berarti kita berada di dalam keluarga. Karena memang Citra itu adalah keluarga kedua, rumah kedua bagi kehidupan kita secara spiritual. Saudara-saudara, perjumpaan itu ada dua. Ada perjumpaan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Yang disengaja itu berarti diatur oleh kedua belah pihak. Perjumpaan ini berbeda dengan apa yang namanya menjumpai, ya. Kalau menjumpai berarti ada sebuah inisiatif dari pihak pertama kepada pihak kedua, ya. Nah, pada saat ini kita akan membahas soal bagaimana Tuhan Yesus berangkat dan menjumpai para muridnya. Nah, perjumpaan Yesus dengan para muridnya itu terjadi di dalam dua tahap, ya. Tahap yang pertama adalah ketika Yesus mendatangi mereka, menjumpai mereka untuk dijadikan murid-muridnya. Nah, kalau kita ingat ketika itu terjadi dalam diri Petrus, Yakobus dan juga Yohanes ketika mereka sedang menjala ikan dan ketika mereka sedang merapikan jala di pantai, ya. Tuhan Yesus mendatangi mereka. Nah, saudara-saudara, konsep mendatangi dari Allah kepada manusia itu adalah konsep anugerah. Kalau Yohanes Calvin itu menyebut sebagai unconditional election, yang artinya adalah pemilihan tanpa syarat. Berarti ini adalah sebuah anugerah. Karena di mana-mana teologi itu manusia mencari Tuhan, tetapi berbeda yang menjadi teologi Kristen, yaitu di mana Allah justru mencari manusia. Dasarnya apa? Tidak lain adalah cinta kasih. Nah, saudara-saudara, dalam perjumpaan Yesus dengan murid-murid yang pertama itu, secara khusus Petrus mengalami apa yang namanya teofania. Teofania ini adalah penampakan Allah. Penampakan Allah, manifestasi Tuhan kepada dunia. Nah, oleh karena itu ketika Yesus mendatangi Petrus tergugah hatinya. Karena sudah sejak semalaman dia mencari ikan tetapi tidak dapat.
Dan ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke tengah danau, lalu menebar jala, ternyata ikannya begitu banyak. Di situ Petrus menyadari bahwa ia sedang berhadapan bukan dengan manusia biasa. Oleh karena itu akhirnya dia tertunduk. Dia akhirnya mengatakan, aku tidak layak untuk mengikuti engkau. Tetapi justru itulah, dari kata-kata itulah Yesus menarik Petrus, Yesus menarik Yakobus, Yesus menarik Yohanes untuk dijadikan para murid. Nah, saudara-saudara, perjumpaan yang menggugah hati itulah yang pada akhirnya para murid bersedia meninggalkan segala sesuatunya lalu berangkat untuk mengikuti Yesus. Nah, itu adalah perjumpaan pada tahap yang pertama. Sedangkan perjumpaan pada tahap yang kedua adalah lagi-lagi bukan murid yang mendatangi Yesus, tetapi Yesus yang mendatangi para murid. Nah, saudara-saudara, perjumpaan tahap kedua ini adalah perjumpaan pasca Yesus bangkit dari kematian. Ya, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampilkan dirinya kepada para murid. Ya, dan pada saat itu para murid sedang berada di dalam sebuah ketakutan yang sungguh luar biasa. Ketakutan ini disebut sebagai agorafobia. Karena ketakutan yang berlebih, keluar dari zona nyaman seperti keluar rumah, mereka tidak mau melakukannya. Karena mereka depresi, mereka stres, mereka trauma. Karena mereka menyaksikan Yesus disiksa, Yesus menderita oleh orang-orang yang berseberangan dengan Yesus. Sehingga mereka takut untuk menuju keluar dari rumah atau kediaman mereka. Di samping itu juga, ya, saudara-saudara, para murid masih memegang sebuah ajaran tradisi Yahudi yang menerangkan bahwa Mesias tidak dapat dikalahkan, apalagi Mesias itu dibunuh oleh musuh mereka. Jadi udah dalam keadaan yang depresi, sudah di dalam keadaan yang trauma, sudah di dalam keadaan paradigma yang mentok, mereka akhirnya memutuskan untuk mengurungkan diri mereka di dalam sebuah ruangan. Saudara-saudara, di dalam keadaan seperti itulah akhirnya Yesus datang lagi kepada mereka. Jadi teofania yang dulu pernah mereka rasakan dulu secara khusus Petrus, Yakobus dan Yohanes, sekarang sungguh menjadi nyata. Bahwa benar dia yang dulu datang kepada mereka, bahwa benar bahwa dia yang dulu memilih mereka, berjalan bersama mereka, melayani bersama mereka adalah benar-benar Mesias dan juga benar-benar Tuhan. Sebab perjumpaan yang kedua ini, akhirnya para murid pikiran dan hatinya terbuka. Artinya bahwa mereka sekarang tahu sebenar-benarnya siapa itu Yesus dan apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Sehingga akhirnya Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dialah Mesias yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, saudara-saudara, pada cerita itu Yesus menjadikan para murid itu menjadi saksi. Tetapi menjadi saksi apa? Tidak lain adalah menjadi saksi untuk meluruskan pendapat orang mengenai dia. Bahwa ada begitu banyak orang Yahudi yang berpikir seperti para murid dulu sebelum pikirannya terbuka. Bahwa Yesus itu adalah Mesias yang tidak bakal menderita, Mesias yang tidak bakal mati. Nah, oleh sebab itu ketika Yesus mengatakan engkau adalah saksi dari semuanya ini, artinya murid disuruh oleh Yesus untuk meluruskan pendapat orang mengenai dia. Supaya orang-orang yang akhirnya mendengar dari para murid itu diberikan hikmat sehingga memperoleh pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara, pengalaman para murid yang dijumpai oleh Yesus itu mengubah hidup para murid. Ya, sehingga akhirnya mereka berani. Para murid berubah hatinya dari ketakutan menjadi sukacita, berubah alam pikirannya dari yang tadinya mentok tetapi menjadi berhikmat dan sungguh paham apa yang Tuhan inginkan. Bahkan mereka yang tadinya takut bersembunyi di dalam ruangan, mereka akhirnya berani bergerak menuju ke bait Allah dan memuliakan Allah di sana. Nah, saudara-saudara, kenapa mereka bisa berubah seperti itu? Ini tidak lain adalah karena mereka menghayati siapa diri mereka sebenarnya. Karena mereka sudah diangkat menjadi murid Tuhan, maka mereka menjadi murid yang sejati. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah yang paling penting,
mereka mampu pada akhirnya menghayati kasih Kristus kepada mereka. Sehingga akhirnya kasih Kristus itu dijadikan oleh mereka sebagai pengalaman spiritual yang mereka hidupi di dalam diri mereka. Sehingga apa yang bisa membuat mereka berubah dan bergerak? Yaitu Yesus. Yesus yang bisa merubah semuanya. Yesus yang bisa mendriven mereka untuk berubah dan bergerak. Yesus yang mendorong mereka. Mendriven di sini artinya adalah Yesus yang mengarahkan mereka. Yesus yang menuntun mereka kepada jalan yang semestinya. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita secara khusus dalam kondisi pandemi saat ini, ada begitu banyak yang mendriven kita tanpa kita sadari. Kalau kita melihat ada begitu banyak tayangan yang sedih, baik itu di media sosial ataupun di berita, kita ikut terdorong untuk menjadi sedih. Tapi kalau misalkan ada sukacita, kita terdorong untuk menjadi sukacita. Kondisi kita sering berubah-berubah, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya kalau kita menghayati kasih Kristus, dan kalau kita menghayati dan tahu siapa diri kita yang sebenarnya yang sudah diangkat menjadi murid-muridnya, maka sebenarnya situasi hati kita tidak berubah. Apa yang sebenarnya harus menjadi situasi hati kita? Sukacita. Mengapa? Karena Yesus sudah bangkit. Karena Yesus selalu menjumpai mereka. Dan inilah yang menjadi kekuatan para murid. Di dalam kehidupannya nanti dalam melayani Yesus, mereka tidak mengizinkan kuasa lain itu mendriven kehidupan mereka. Mereka hanya mengizinkan kuasa Kristus yang bisa mendriven mereka. Nah, saudara-saudara, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8, ya, alasan mengapa sih mereka mau terdriven itu? Tidak lain adalah bahwa Yesus itu sendiri yang merupakan Allah, tetapi tidak mau berusaha untuk menyamakan dirinya dengan Allah. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan mau merendahkan dirinya sampai taat dan mati di kayu salib. Nah, saudara-saudara, kenapa saya bicara ini? Karena kemanusiaan Yesus itu tidak sampai ke awan-awan. Peristiwa kenaikan Yesus itu bukan peristiwa yang hanya spektakuler, peristiwa yang betul-betul supranatural. Tetapi peristiwa kenaikan Yesus itu adalah peristiwa yang juga mengingatkan kepada kita tentang kemanusiaan yang dialami oleh Yesus. Oleh karena itu ketika Yesus naik ke surga, Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Allah. Oleh karena itu peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu berbeda dengan peristiwa Menara Babel. Kalau peristiwa Menara Babel, manusia terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan manusia ingin mengganti nama mereka. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa Allah dapat dikalahkan oleh mereka. Alhasil, saudara-saudara, dalam peristiwa Menara Babel itu, justru yang ada bukan keutuhan, justru yang ada bukanlah kesatuan, tetapi perpecahan. Perpecahan antara satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya mereka tercerai-berai ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kenaikan Yesus itu membawa berkat, bukan membawa kutuk. Kenaikan Yesus itu justru mempersatukan kita. Kenaikan Yesus itu justru membimbing kita untuk semakin mengerti, untuk semakin tahu siapa itu Yesus yang sebenarnya. Dan ketika kita berhasil untuk menghayati itu, dan ketika kita tahu betapa kasih Yesus itu begitu besar kepada kita, maka kita dengan sendirinya akan terdorong, akan sendirinya berubah untuk menjadi manusia baru yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, saudara-saudara, di dalam sepanjang sejarah kehidupan gereja nanti, kita akan melihat juga perjuangan-perjuangan bapak-bapak gereja atau orang-orang kudus di masa lalu. Dan ini yang akan nanti kita bahas dalam doa 10 malam. Kenapa sih mereka bisa sampai begitu tergerak melakukan misi Allah di tengah-tengah dunia? Kalau saya sudah baca beberapa tokoh, kesimpulannya hanya satu. Karena mereka tergerak, karena mereka memiliki
kasih kepada Kristus yang sungguh besar. Nah, saudara-saudara, saya secara khusus belum lama di GKI Citra dan belum begitu banyak mengenal jemaat di GKI Citra. Tetapi pada saat ini dengan situasi yang seperti itu ditambah lagi pandemi COVID-19, sehingga ketika ada bicara tentang orang ini saya harus tanya dulu ke Pendeta Gloria atau ke Pendeta Elizabeth, yang mana ya orangnya, ada nggak fotonya gitu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini justru yang ada sebuah kerinduan. Ada orang-orang yang melontarkan juga kepada saya yang kebetulan juga udah saya kenal, mengatakan bahwa begitu kami rindu untuk ke gereja. Ya, bahkan sampai ada orang karena nggak tahan akan rindu ke gereja, pergi berkeliling kompleks Citra 1 untuk melihat gereja saja gitu ya. Udah begitu banyak hati yang rindu untuk berkumpul bersama. Tetapi seperti apa yang rekan saya pendeta katakan ya dalam ujian peremtoarnya, bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi gereja itu adalah saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, saat ini kita hidup di masa antara kenaikan Yesus ke surga dan juga masa akan kedatangannya kembali. Dan masa sekarang ini adalah masa karya Roh Kudus dalam gereja yang nanti akan dibahas di dalam Pentakosta. Saudara-saudara, seperti para murid yang mengalami perjumpaan dengan Yesus dan mengalami perubahan hidup dengan bergerak memberitakan tentang Yesus, maka kita pun sebagai gereja yang adalah pribadi diri kita harus mengalami hal yang sama. Dalam kondisi COVID-19 yang sedang melanda umat manusia di bumi ini, kita sebagai murid Yesus diingatkan kembali bahwa kita punya Allah yang perkasa, bahwa kita adalah murid-murid yang sejati, maka kita harus terus berharap kepadanya. Apa yang telah Yesus titipkan kepada kita, yaitu damai sejahtera dan juga untuk melakukan misinya, itu harus kita endapkan di dalam hati. Bahwa walaupun kita terkurung di dalam rumah, bukan berarti kita tidak bisa menjalankan misinya. Oleh karena itu GKI Citra melakukan segala sesuatunya melalui online, agar kita tetap bisa memuridkan, agar kita bisa tetap melakukan misinya di tengah-tengah situasi. Keadaan tidak bisa mengurung kita akan cinta kasih kita kepada Kristus. Kita hanya terpenjara oleh kasih Kristus, tapi kita tidak bisa terpenjara oleh keadaan, secara khusus oleh COVID-19 pada saat ini. Nah, saudara-saudara, para murid dulu mengurung diri di rumah, dan sekarang kita juga mengurung diri di rumah. Kalau para murid dulu takut kepada orang-orang Yahudi yang membenci Yesus, sekarang kita takut terhadap virus. Kalau dulu para murid begitu kehilangan Yesus ketika ia mati, maka pada saat ini pun sebagian umat di GKI Citra merasakan kepedihan yang sama, bahwa mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan cintai karena COVID-19. Ada begitu juga banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka mulai khawatir berlebihan. Awas, jangan sampai terjadi agorafobia di dalam kehidupan kita. Kita punya Yesus. Kita punya Yesus yang sudah naik ke surga dan memberikan jaminan kepada kita untuk terus bergerak dan juga untuk terus melakukan misinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada saat ini, kalau kita sudah diangkat menjadi muridnya, maka hilangkan apa yang ada di dalam diri kita berupa ketakutan. Gantilah dengan sukacita. Kalau Yesus menjumpai para murid di tengah-tengah ketakutan mereka, maka Yesus juga akan menjumpai saudara. Kalau Yesus menjumpai para murid untuk pertama kali menjadikan muridnya, maka Yesus juga akan menjumpai saudara untuk memberikan segala sesuatunya yang baik. Sabarlah, hayatilah, bahwa apapun yang terjadi, Yesus selalu menjadi motor penggerak di dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan kenaikan Yesus ke surga. Ingatlah, Dia mengasihi kita. Dan ingatlah, siapa diri kita sebenarnya. Kita murid-muridnya yang tangguh. Kita bukan murid-muridnya yang lemah. Berubahlah ketika saudara takut menjadi sukacita. Kuatkanlah hati dan pikiran saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat. Kepadamu Bapa kami yang baik, yang senantiasa mengasihi kami dalam segala keadaan, yang selalu menemani kami dalam segala situasi, dan yang selalu tepat menolong kami pada waktu Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati kami dalam doa syafaat. Kami mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini. Sepanjang kami melewati lebih dari 2 bulan, kami melakukan isolasi di rumah masing-masing. Tuhan tetap memenuhi apa yang kami perlukan. Sebagaimana sabda Kristus mengatakan, manusia hidup bukan saja dari roti yang dimakannya setiap hari, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami berterima kasih hari ini, kami boleh melakukan ibadah online secara khusus untuk umat-Mu di GKI Perumahan Citra 1. Biarlah firman yang sudah ditaburkan bukan saja tinggal tetap di hati kami, melainkan dia boleh berakar dengan kuat, sehingga segala situasi yang mendera kami tidak akan membuat pohon kehidupan kami ini menjadi tumbang. Dan lebih dari itu, buah kehidupan yang nyata boleh kami saksikan kepada sekitar kami, kepada keluarga kami, juga dalam pekerjaan kami, bahwa sungguh dan benar Engkau adalah Allah kami yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk peristiwa kenaikan Tuhan yang menegaskan bukan saja kepada para murid di waktu yang lalu, melainkan juga kepada setiap kami murid-murid-Mu di masa kini, untuk tetap memberitakan kabar baik, Evangelion, kabar keselamatan yang sudah dibawa dan dinyatakan oleh Tuhan kami Yesus Kristus,
dan yang menjaminkan kepada setiap kami bukan saja mengalami kelimpahan kasih sayang Tuhan dalam hidup saat ini, melainkan juga kami akan tetap mengalami kelimpahan kasih sayang Tuhan dalam hidup kekal yang Engkau janjikan kepada setiap kami. Dalam syafaat kami ini juga kami mau berdoa buat setiap orang yang masih dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Kami mengingat mereka karena kami tahu Engkau terus menyertai mereka dalam segala keadaan. Nyatakanlah belas kasihan dan rahmat-Mu kepada mereka. Kami juga ingat kepada para medis, mereka yang bertugas di rumah sakit, petugas ambulan, petugas makam, para orang yang berjaga dalam situasi PSBB, Bapak Joko Widodo beserta dengan staf menteri dan setiap orang yang mendukungnya, biarlah semua dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang menunjukkan bahwa kasih setia Tuhan tetap menyertai bumi Indonesia, menyertai kami masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi ekonomi yang terus mendera, bukan saja dalam lingkup yang luas, tetapi juga dalam lingkup keluarga kami masing-masing. Beri kami iman yang teguh, percaya yang penuh bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaanmu tidak pernah berkesudahan. Kalau burung pipit dipelihara, bunga bakung tetap didandani dengan cantik oleh Tuhan. Apalagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, ketika kami ada dalam dunia ini kami lahir dalam ketelanjangan, sehingga apapun yang kami miliki sampai dengan hari ini menjadi saksi dan bukti bahwa pemeliharaan Tuhan yang besar itu terjadi dalam hidup kami. Berikan kami iman yang penuh Tuhan untuk menyadari kasih setiamu yang indah itu. Providensia Dei yang menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Beri kami hati yang mau berbagi Tuhan, untuk percaya bahwa apa yang kami miliki adalah milik Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang kami genggam untuk diri kami sendiri, melainkan boleh kami bagikan kepada setiap orang yang dimana Kristus inginkan bagi kami untuk hidup berbagi. Biarlah kami tetap dimenangkan dalam hidup yang berkelimpahan, karena kami memiliki keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah bisa melewati masa perkabungan mereka, ataupun masih berada dalam proses untuk terus-menerus boleh berpisah secara fisik dengan kekasih hati mereka. Biarlah Tuhan memberikan mereka ketabahan, iman yang penuh bahwa pada satu saat kelak kami pun akan bertemu. Dan biarlah mereka juga tetap punya pengharapan. Rancangan Tuhan yang besar Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu. Sekalipun saat ini mereka berada dalam duka cita, tapi kami percaya pelangi kasih sayang Tuhan yang ada di depan, yang belum kami lihat tetapi kami imani itu ada, akan menyertai saudara-saudara kami yang masih terus berada dalam perkabungan. Berikan kepada mereka kelegaan, berikan kepada mereka keikhlasan, berikan kepada mereka mentari kasih sayang Tuhan yang tak berkesudahan itu. Terima kasih Engkau juga telah menjaga kami sebagai persekutuan di GKI Citra. Biarlah kami tetap menjadi umat yang kompak, yang mau bertolong-tolongan dalam menanggung beban, yang boleh menopang satu dengan yang lain. Dan lebih dari itu, biarlah GKI Citra 1 menjadi kesaksian di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Sekalipun kami pernah terpapar, tapi kami tidak mati terkapar, karena Tuhan sedang membentuk kami menjadi kesaksian murid-murid Tuhan yang terus memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami ini. Karena itu kami mau menyempurnakannya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu,
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, walaupun saat ini kita masih berada di dalam krisis, marilah kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan lewat transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1 atau dengan cara lain memasukkannya ke dalam amplop dan mengumpulkannya dan membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah dengan normal. Mari kita memberikan persembahan kita dengan tulus keikhlasan, karena dalam Mazmur 30 ayat 5-6 dinyatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bawa persembahan kita dalam doa, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa sampai dengan hari ini, kami terus diizinkan untuk menikmati anugerah-anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam masa pandemi ini. Satu hal yang kami tahu pasti, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian melewati masa ini. Ketika kami sakit, Engkau pulihkan kami. Ketika kami kehilangan orang yang kami kasihi karena COVID-19, Engkau hibur, Engkau kuatkan kami. Engkau juga mengajar kami untuk tidak hidup dalam ketakutan, untuk bagaimana menjalani hari-hari yang berpengharapan di tengah-tengah badai ini. Dan setiap hari Bapa, kami terus dibuat heran betapa dalam dan lebarnya kasih Kristus bagi kami. Dan oleh karena itu tidak putus-putusnya kami bersyukur Tuhan. Dan dalam ibadah pada pagi hari ini ketika kami dipersatukan kembali lewat ibadah online,
Saat ini kami datang membawa persembahan kami, tanda ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan ini, dan kami juga boleh terus diberi hikmat untuk mengucap syukur setiap saat, dan belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku tegar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara, berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke surga, dan Roh Kudus yang menguduskan kita, kiranya turun ke atas kita semua, kini dan selamanya. Amin.